Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Sukasari dan Desa Sukaraja. Luar biasa, ini saya melepas kangen karena sering diskusi dengan Pak Lurah Sukasari sudah lama ya, paling diobain telepon karena saya dulu pernah di DPMPD ya, dan keliling-keliling atau tugas. Yang saya hormati Pak Sekmat, Pak Camat, Pak Doa ya. Jadi Pak Indra ini waktu saya camat seperti ASN yang loyalitasnya tinggi Pak. Walaupun sakit juga memaksakan di kantor sampai include. Masih nggak asam uratnya? Udah nggak? Masih. Jadi sempat suatu saat ada kedaruratan ya, banjir skala desa kecil. Itu masih asam urat, saya jemput aja pakai mobil off-road. Ya, jadi inilah pola makan, pola istirahat. Tapi katanya nih Pak Lurah, Bapak dan Ibu semua, ternyata asam urat itu bisa sehat apabila tidak ada tekanan dari istrinya. Berarti istri itu masalah. Ya. Jangan nambah masalah. Jangan nambah masalah berarti. Kalau istri berkah itu kan ditambah. Jadi istri itu masalah, jadi gak jadi ditambah. Yang saya hormati Pak Hilal. Pak Hilal ini di Irban 2 sebagai auditor madya. Ya. Auditor madya itu setara dengan camat atau eselon 3A. Yang saya hormati Ketua BPD di 2 desa, juga perangkat desa, lembaga desa. Ya, saya absen ini satu persatu aja nih, ambil perkenalan. Yang Sukasari dulu, sekdesnya, oke, kasih ini udah pemilihan, kasih pemerintahan, Oke. kasih kesra, Beres. laki-laki melayani, kasih tahun keuangan, iya, ayo di sini Pak. Lagi melayani ya? Iya, lagi. Kalau lagi melayani nggak apa-apa, nggak apa-apa, bereskan dulu supaya lengkap. Terus juga kau Sukasari ya. Selanjutnya perencanaan. Oh iya sebelumnya. Selanjutnya kadus 1 ya, kadus 1 ya. Kadus 2 iya, kadus 3 cuma kan 3 ya. Selanjutnya BPD, ketua BPD Sukasari. Anggotanya 1, 2, 3 Pak Ibu ya? 4 ya? Total berapa Pak Lurah? 7. Ini sudah 4 ya, udah quorum. Iya. Ya karena setengah 21 udah quorum bisa mengambil keputusan. Ada lagi yang Sukasari belum saya panggil? Apa? Kasih pelayanan. Oh, kasih pelayanan, luar biasa. Kasih pelayanan tuh bacanya udah melayani. Nanti saya bahas nih, ada trik-triknya. Selanjutnya Sukaraja ya, ketua BPD ini. Istrinya melahirkan Pak. Alhamdulillah. Yang pertama itu. Yang pertama Pak. Yang pertama. Karena saya tapi sedia dengan satu-satunya. Sekdesnya. Makasih. Kasih pemerintahan. Nah Ibu. Iya Ibu ya. Ibu kenapa nggak pakai baju dinas? PDA warna kaki. Selanjutnya kaur keuangan. Iya, masih Bu. Kaur perencanaan. Oke. Kaur pelayanan. Ibu. Iya, Ibu kenapa nggak pakai baju PDA? Oh dari Pak Sek, oh ya.
Ibu kan banyak melayani ya, makanya tersenyum terus ya. Terus Kesra. Iya, terima kasih. Ketua BPD, anggotanya ada ketua BPD-nya, saudara aja. Enggak Nggak ikut ya, banyak perangkat. Kadus berapa Pak? Kadus 1, kadus 2? Iya, kadus 3? Kosong Pak. Oh iya. Ini ketiga K. Oh iya. Yang nanti ya, yang SK-nya nanti ya, atau sudah? Sudah. Tapi udah diusulkan. Pak Lurah, tim salahnya untuk panitia seleksi. Proses itu. Iya, benar ya. Sebelum menyampaikan materi, kami ada dua, saya dan Pak Ilal. Saya akan menyampaikan pantun. Saya buatnya di tadi bersama, tepat. Jalan-jalan ke Sukasari. Jalan-jalan ke Sukaraja. Melayani selalu berseri, melayani akan sejahtera. Bisa ya keluar? Masuk. Menurut saya harus nih. Mas Palura bicara. Bapak dan Ibu saya hormati, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, program strategi nasional di Kabupaten Pandeglang harus sukses. Yang pertama adalah SPPG MBG, ya, makan bergizi gratis. Ya, standarnya Bapak dan Ibu semua ada aturannya, norma standar prosedur kriteria. Bahwa tim monitoring percepatan SPPG MBG ini ketuanya adalah Pak Wakil Bupati, ya, Pak Wakil Bupati ketuanya, terus juga wakilnya Asda 1, 2, 3, sekretarisnya Kadis Dipora, anggotanya inspektur, saya termasuk anggota tim monitoring percepatan SPPG MBG. Setiap SPPG maksimal 3.000 pelayanan, dan sekarang dikembangkan lagi untuk pesantren salafi, ya, bukan modern, salafi. Di beberapa tempat di kota, daerah desa di timur sudah pesantren salafi. Nah, untuk itu kepada Pak Lurah didata pesantren salafi jangan sampai tertinggal. Karena ada beberapa tempat kami monitoring tidak ke pesantrennya Pak, ada SDN belum mendapatkan, tapi sekolah swasta sudah dapat, SDN sudah dapat. 190 siswa belum dapat. Saya monitoring ke daerah desa di Padang. Itu yang pertama, SPPG. Yang kedua adalah sekolah rakyat itu harus sukses. Sekolah rakyat itu adalah diperuntukkan untuk keluarga yang memiliki anak, ya, keluarga yang tidak mampu. Itu sekolah rakyat, dibiayai semua oleh pemerintah. Yang kedua adalah sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini adalah untuk siswa dan siswi. Oh iya. Mana Pak? Enggak ada nama saya. Iya. Enggak ada nama. Terusin. Ya. Yang kedua sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini adalah sekolah untuk siswa dan siswi yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Yang ketiga, sekolah terintegrasi atau terpadu. Nah, 3 lokasi ini, yang pertama untuk sekolah Garuda yang sudah diusulkan itu adalah SMKN 2 Pandeglang, Ermanen, AND. Yang kedua SMA CPB SMP Provinsi. Untuk sekolah terintegrasi yang sudah diusulkan itu di Banjar, karena ada hak guna usaha tanah, hak guna usaha itu yang sudah tidak diselesaikan, tidak dilanjutkan. Untuk sekolah rakyat, itu 2 lokasi yang sudah diusulkan. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu semua, apabila ini gedung sudah selesai segala macam, silahkan nanti putra dan putri di desa ini, ya Pak Camat, masa tidak ada yang masuk ke sekolah Garuda, sekolah rakyat, kan sudah ada, sekolah terintegrasi. Nah, lulusan-lulusan ini Bapak dan Ibu semua akan disalurkan ke sekolah kedinasan, Akpol, AU, AL, Akmil, IPDN, Setan, Kemenkumham, Statistik, ya, Telkom, semua dilanjutkan ke sekolah kedinasan. Nanti setelah beres mereka jadi
pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil untuk mendongkrak para pelajar kita. Karena kalau ke perguruan tinggi kan harus seleksi lagi. Kalau ini sudah selesai dijadwalkan. Itu yang kedua, program strategi nasional. Selanjutnya Bapak dan Ibu semua, kaitan program strategi daerah, ada namanya program Bang Andra, pembangunan jalan desa. Ternyata Bapak dan Ibu semua tidak hanya jalan. Kalau itu dibangun jalannya lewat beton, dibangun juga balai rakyatnya luas sekali, sekitar 12 kali 10 diserahkan ke desa. Di sini sudah ada program Bang Andra di sini. Infrastruktur yang Pulau Sari sudah Pak. Sudah ya. Kecamatan ya. Kecamatan. Nah, Bapak dan Ibu semua, silakan usulkan melewat Pak Kepala Desa, Pak Camat untuk kegiatan Bang Andra. Yang penting tanahnya ada, untuk jalan juga tidak bermasalah, apakah lewat paving block, lewat perkit atau beton, silakan. Mungkin saja ada jalan-jalan menuju akses yang masih jalannya tanah, silakan usulkan. Karena dana desa itu terbatas. Ya. Lebih usulkan ke program Bang Andra lewat PU, lewat Perkim. Ya. Nanti programnya nanti dari provinsi. Nah itu program pusat, program provinsi, dan program kabupaten. Bapak dan Ibu semua, memang anggarannya sangat terbatas. Lewat musyawarah kecamatan, lewat musyawarah kabupaten, musrenbang. Ini bagian dari proses perencanaan. Ya. Ini informasi-informasi yang akan saya sampaikan di awal-awal. Sebelum ke materi, Bapak dan Ibu, saya sampaikan, saya ingin menyampaikan bagaimana kita sebagai pelayan, ya, sebagai pelayan masyarakat untuk meningkatkan kinerja. Saya akan kutip hasil penelitian dari Profesor Wibowo, Profesor Dr. Wibowo, Sarjana Ekonomi Filsafat. Ya. Untuk meningkatkan kinerja, mereka meneliti manajemen kinerja. Manajemen itu proses perencanaan, proses pelaksanaan, pengorganisasian, patroli, sampai terakhir di review. Kinerja adalah kerja yang berprestasi. Yang pertama adalah kejujuran. Saya tanya nih ke Bapak dan Ibu semua, seberapa besar kejujuran kita? Apakah ada 100% jujur? Tidak. Langsung tidak. Di 3% apa? Ya. 3% jujur yang 3% jujur. Saya akan bertanya ke kita semua, berawal dari hal yang kecil, yaitu keluarga. Ya. Ketua BPD Punten, Pak Ketua, berapa persen jujur kepada istri? Hampir enggak dia Pak. Hampir enggak. Maksudnya enggak. Berapa persen kira-kira Pak Ketua? 20%. Tapi kan ada jujurnya Pak. Ada lah. Nah, mana Pak Ketua? Mungkin ke desa kan satu jujur kan. Sini ada di kantor desa. Ya. Saya tanya ke tahun pelayanan Sukasari. Berapa persen jujur kepada istri? Kira-kira ya. Berapa persen? Berapa persen kira-kira? 50%. Itu kan asesmennya. Ya, tanpa dipaksa kan, tanpa ditekan juga 5%. Selanjutnya saya sampel ke ibu-ibu nih. Nah, ibu ketua BPD, anggota ya. Ibu ke suami berapa persen jujurnya di rumah? 50-50. Iya, 50-50 ya, 5%. Buat Anda Ibu. Oke, saya tanya ke Sekdes. Sekdes Sukaraja. Sukaraja tadi izin. Oh, dan Sekdes Sukasari. Berapa persen jujur kepada istri? 30% Pak. 30%. Bagus. Saya tanya lagi ke Pak Sekdes. Berapa persen Pak Sekdes jujur kepada pimpinan kepala desa? 70% Pak. Oh iya. Bagus.
ya. Iya. Bagus. Dia ternyata lebih jujur kepada pemimpin dibanding kepada istrinya. Iya. Iya. Karena banyak tugas dari pemimpin, Pak. Selanjutnya saya ke Sukaraja. Kalau pelayanan berapa persen jujur? 70. Ke suami atau saya? Ke suami ibu. Udah nggak ada yang tahu. Oh ya, ya di kantor aja ke Pak Lurah. Berapa persen jujurnya? 100. Oh nggak mungkin, nggak mungkin bu, jangan bohong. Udah nggak jujur lagi kan? 80%. Ah, 80%. Benar Pak Lurah. Kalau taruh satu itu. Jadi bapak dan ibu semua, ya kejujuran itu penting, kejujuran penting. Tinggal presentasinya kan sesuai dengan kondisi. Contoh misalnya, saya sebagai suami di rumah pada saat istri nanya, ya makanan enak enggak? Enak Pak. Pada saat saya bilang enak mungkin berseri-seri. Betul. Padahal asin dalam lidah saya. Betul Pak. Tapi pada saat saya asin, udah tuh perang kedua di rumah. Oh iya. Gara-gara apa? Langsung cepet tuh Pak. Lagi. Enak aja udah. Jadi bapak dan ibu semua, manajemen kinerja kita diawali dengan kejujuran. Karena kita ada profesionalisme, profesional apabila ditugaskan oleh kepala desa, jujur apa adanya. Ada kan lagunya? Jujurlah padaku. Iya. Nah, ya. Tapi kan ribut Pak kalau jujur. Cek palurannya. Saya mau main ke Pak Inspektur. Kalau istri saya nanya, jangan bilang Pak Inspektur ya. Itu. Atau sebaliknya. Iya, jujur ribut Pak. Nah, bapak dan ibu semua, kata Prof Wibowo itu landasannya itu jujur. Ya. Sesuai dengan situasi dan kondisinya. Selanjutnya adalah pelayanan. Nah, tadi pas saya kasih pelayanan. Pelayanan ini bapak dan ibu saya tanya, apabila ada masyarakat ingin dilayani buat surat keterangan meninggal dunia, berapa waktunya itu Pak kawal pelayanan? Datang ke sini Pak, orang tua saya ini keluarga meninggal dunia, berapa menit sampai ditaruh Pak Lurah? Paling 3 menitan. 3 menit, cepat sekali. Terus kalau pelayanan Sukaraja 5 menit. 5 Hanya menit. nunggu tanda tangan Pak Lurah. Jadi ibu menyerahkan Pak Lurah. Nggak ada Pak Lurahnya takut di jalan. Iya. Berarti ibu sudah jujur 5 menit. Pak kalau pelayanan ya suka saya dan Ya. jujur seperti itu. Nah, bagian daripada itu sampaikan kepada masyarakat. Itu menjadi kepuasan pelayanan dari kita semua. Misalnya ada yang sini ada ambulan ya, ambulan desa. Ada Pak. Ada. Pada saat masyarakat membutuhkan segera ditangani. SOP-nya berapa tuh? Setelah telepon Pak, kami ingin diantar ke rumah sakit karena kedaruratan. Berapa itu SOP-nya kalau pelayanan? Nggak ada Pak. Oh, enggak. Nggak ada. Itu kardus yang bayarin. Oh iya. Iya. Berapa Pak SOP-nya? Maksud berapa menit Pak? Pada saat telepon ada kedaruratan sampai